Shalom, perkenalkan nama saya Nadia Febriana Siahaan dengan NPM 221410089 dari kelas 2 MD Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan peradaban kehidupan sosial manusia. Perubahan tersebut terlihat pada perubahan pola perilaku manusia itu sendiri ketika mereka melakukan sesuatu aktivitas yang tidak biasanya dilakukan sekarang menjadi biasa untuk dilakukan. Maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Begitu juga akibat pandemi ini telah terjadi perubahan sosial yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat. Hampir seluruh pemerintah di setiap negara yang terjangkit COVID-19 kewalahan dalam mengambil berbagai langkah maupun tindakan untuk mencegah penyebarannya. Nah, di sini pemerintah telah melakukan kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Yang pertama, ada peliburan sekolah atau tempat kerja. Yang kedua, ada pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang keempat, pembatasan kegiatan sosial budaya. Yang kelima, pembatasan transportasi. Yang keenam, pembatasan kegiatan lainnya, khusus terkait dengan aspek keamanan dan juga pertahanan. Dan di sini juga kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, yaitu kebijakan berdiam diri di rumah atau stay at home. Yang kedua, ada kebijakan pembatasan sosial atau social distancing. Yang ketiga, ada kebijakan pembatasan fisik atau physical distancing. Yang keempat, ada kebijakan penggunaan alat perlindungan diri, yaitu seperti masker. Nah, yang kelima, ada kebijakan menjaga kebersihan diri atau cuci tangan. Yang keenam, ada kebijakan belajar dan juga bekerja di rumah. Yang ketujuh, ada kebijakan penunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang-orang banyak. Di sini juga ada perubahan sosial ekonomi, yaitu yang berdampak positif. Berdampak positif yaitu yang pertama, ada pengeluaran masyarakat yang berkurang, hematnya biaya transportasi karena aktivitas hanya di rumah saja. Yang ketiga, ada jual online semakin meningkat. Pada perubahan sosial ekonomi, yang negatifnya berdampak seperti tersendatnya kebutuhan primer. Yang kedua, daya beli menurun. Yang ketiga, biaya pendidikan meningkat. Dan juga yang keempat, harga barang naik. Dan di sini juga perubahan sosial pendidikan akibat COVID-19, yaitu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dengan dampak positifnya, yaitu semakin majunya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang kedua, itu lebih banyak mendapat hal baru. Dampak negatif dari perubahan sosial pendidikan akibat COVID-19 yaitu putus sekolah. Yang kedua, itu anak lebih mementingkan gadgetnya. Yang ketiga, anak lebih suka bermain. Dan juga yang keempat itu adalah prestasinya sudah menurun. Nah, di sini juga ada perubahan positif pada pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu kebersihan diri dan sekitar selalu terjaga. Yang kedua, makan lebih sehat. Yang ketiga, olahraga lebih teratur. Yang keempat, waktu berkualitas atau berkomunikasi bersama keluarga lebih meningkat. Yang keempat, mengesahkan kemampuan atau pembelajaran baru. Atau kita mendapat hal baru dalam kehidupan kita. Yang kelima yaitu membantu sesama. Nah, demikianlah hasil dari saya yang dapat saya sampaikan dalam perubahan sosial akibat pandemi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih.